Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Karena kalian kan sudah kelas 11 SMA. Di umur kalian ini sudah termasuk atau sudah bisa disebut dengan remaja, bukan lagi anak-anak. Oke, gitu ya. Mungkin ada yang umurnya masih 16? Ya. Oke, masih 16. Oke, yang masih 16 bisa dikatakan remaja tapi belum bisa dikatakan dewasa. Tapi kalau sudah di atas 17 atau 18 tahun itu bisa dikatakan dengan dewasa, bukan lagi remaja. Oke, sebelum memulai pembelajaran akan saya lakukan presensi terlebih dahulu. Kasih, Laura, Dimas, Zopi, Haris, Naila, Oktavia. Karena sudah dilakukan presensi, ada beberapa anak yang tidak masuk karena izin dan sakit. Sebelum memulai lagi, nanti kita akan mempelajari dulu apa itu kesehatan reproduksi pada remaja. Ada yang tahu apa itu kesehatan reproduksi pada remaja? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Yang kalian ketahui saja apa? Dari kata kesehatan reproduksi. Menjaga. Ya, Zafan coba apa? Enggak apa-apa. Ayo. Ayo apa? Kesehatan reproduksi pada remaja adalah harus gini mau. Ayo apa? Kok ini mau. Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan apa? Reproduksi pada remaja. Area pada remaja. Area reproduksi. Area reproduksi pada remaja. Oke. Menjaga kesehatan pada area reproduksi. Kalian sudah tahu apa saja reproduksi pada perempuan dan laki-laki? Namanya apa? Ayo. Jangan malu-malu untuk menyebutkan tentang reproduksi pada bagian tubuh kita. Kalau pada laki-laki itu dinamakan penis. Kalau pada perempuan dinamakan vagina. Nah, di umur kalian seperti ini, pada remaja, itu perlu tahu bagaimana kita menjaga kesehatan reproduksi dan tahu apa nama yang ada di dalam tubuh kita. Tidak hanya pada reproduksi saja, tapi pada bagian tubuh yang lainnya. Itu perlu tahu. Jadi jangan sampai ada rasa canggung untuk menyampaikan. Oke. Setelah kalian tahu apa itu kesehatan reproduksi pada remaja yang disampaikan oleh Zafan tadi, itu mengenai menjaga kesehatan. Kemudian apa lagi? Menjaga kebersihan. Kemudian menjaga kelembapan. Oke, terus apa lagi? Oke, menjaga fisik. Jadi kalau fisik kita tidak dijaga, maka alat reproduksi kita juga otomatis tidak dijaga juga. Tubuh aja yang besar seperti ini tidak dijaga, apalagi bagian reproduksi. Tuh, jadi makanya kita sebagai manusia, apalagi remaja, itu yang perlu tahu, baru tahu apa itu reproduksi, harus benar-benar menjaga. Nah, di masa remaja itu kan ada yang namanya masa pubertas. Nah, di masa pubertas itu kita harus menjaga kebersihan reproduksi atau menjaga diri kita agar tetap bersih. Gitu. Oke, itu. Ada yang mau ditanyakan mengenai kesehatan reproduksi itu apa? Oke, kalau tidak ada, silakan kalian bagi kelompok, jumlahnya 6 kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 5-6 orang. Oke, silakan nanti kelompok 1 ada di sebelah sana, kelompok 2 di belakangnya,
3 di sini, 4 di belakang, 5 di sini, 6 di belakangnya. Oke, silakan dibagi kelompoknya. Sudah dibagi kelompok semuanya ya, nomor 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Oke, hari ini kita akan mengerjakan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, nanti akan saya bagikan LKPD, satu kelompok itu ada 2 LKPD. Kemudian, mana ya barcode-nya? Kemudian nanti saya bagikan barcode ini. Nah, silakan nanti HP-nya digunakan untuk scan barcode. Ini isinya adalah video. Video mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Itu ya. Halo. Mengerjakan juga. Iya, betul. Lihat. Silakan dilihat videonya agar kalian tahu apa itu kesehatan reproduksi pada remaja. Jadi nanti ketika diskusi kalian bisa menjawab apa itu tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Sudah? Ya. Sudah? Ayo, dilihat. Kerjakan itu LKPD-nya. Oke, sudah selesai ya diskusinya. Silakan sekarang ada salah satu kelompok yang menyampaikan jawaban nomor 1. Saya tunjuk atau kalian sendiri yang angkat tangan? Oke. Apanya yang sesuai kelompok? Kan pertanyaannya cuma 3. Oke, silakan kelompoknya Reta nomor 1. Nomor 1. Silakan sampaikan. Dibaca dulu pertanyaannya. Yang lainnya didengarkan ya. Nomor 1 ini. Gonorea. Penyebab. Nomor 1 itu kan ada bacaannya ya, ada bacaan artikelnya. Kemudian di bawahnya itu ada pertanyaannya. Berdasarkan wacana di atas, identifikasi penyebab hal tersebut dapat terjadi serta berikanlah solusi terhadap permasalahan tersebut. Oke, silakan Reta. Kelompoknya Reta. Kurangnya edukasi tentang kesehatan seksual, pergaulan bebas, seks tidak aman, kurangnya deteksi dini, tidak cek kesehatan, stigma, dan diskriminasi sehingga orang takut berobat, penyalahgunaan narkoba. Oke, solusinya? Solusi edukasi kesehatan reproduksi sejak dini, menghindari seks bebas, menggunakan pengaman, rutin pemeriksaan kesehatan, menghilangkan stigma agar berani berobat, mencegah narkoba. Oke, ada yang beda jawabannya? Kelompok lain ada yang beda? Beda? Oke, silakan kelompok 3. Ya, langsung baca jawabannya saja. Penyakit menular seksual disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau parasit yang menyebar melalui hubungan seksual yang tidak sehat. Solusi utamanya adalah pengobatan medis menggunakan obat resep serta pencegahan perilaku beresiko. Oke, jawabannya beda ya. Kalau punyanya kelompok 3 itu penyakit menular seksual disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau parasit melalui hubungan seksual yang bebas tanpa menggunakan pengaman. Nah, kalau dari kelompok 4 tadi itu karena penyebab dari lingkungan.
Lihat dulu. Penyebab dari lingkungan, kemudian pergaulan bebas juga, kemudian kurangnya deteksi dini mengenai kesehatan reproduksi. Nah, itu yang disebabkan penyebabnya. Kemudian solusinya itu perlu adanya informasi mengenai kesehatan reproduksi sejak dini kalau dari kelompok 4. Sedangkan kalau kelompok 3 itu solusinya dengan menggunakan pengobatan sesuai dengan resep dokter. Itu ya. Oke, ada yang lain? Jawabannya ada yang lain? Oke, sudah cukup ya. Oke, dari nomor yang pertama itu tadi, itu kan ada artikel mengenai PMS. PMS itu apa? Penyakit menular seksual. Atau biasa juga disebut dengan IMS. IMS itu adalah infeksi menular seksual. Tuh, infeksi menular seksual. Dia sama-sama penyakit yang menular melalui seksual. Nah, contohnya apa? Nah, itu ada di nomor 2. Silakan nomor 2. Angkat tangan atau saya tunjuk lagi? Oke, ditunjuk. Silakan kelompoknya Zafan. Nomor 2. Mana? Nomor 2, ini baca. Lengkapi tabel penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi manusia. Berikut nomor 1. Langsung nomor 1. Ya, nomor 1. Nomor 1, gonorrhea, kencing nanah. Penjelasan penyebab bakteri Neisseria gonorrhoea ditularkan melalui hubungan seksual. Gejala nanah di ujung saluran kencing, rasa terbakar saat buang air kecil, sulit buang air kecil akibat kemandulan. Sifilis atau raja singa, penyebab bakteri Treponema pallidum yang ditularkan lewat Yang ditularkan melalui kontak seksual. Kemudian gejalanya apa? Gejala muncul kanker yang tidak nyeri. Oke, kemudian Akibat kerusakan organ atau vital, jantung, saraf, otak, dan lain-lain. oke. Udah cukup. Yang kelompoknya ini kelompok berapa? 5. Kelompok 5 silakan yang nomor 3 itu herpes genital sama bawahnya nomor 4 keputihan. Herpes genital penyebab Venus Penyebabnya herpes virus simplex. Herpes simplex. Gejala luka lepuh, kemerahan yang perih dan gatal di area kelamin atau anus. Akibatnya gangguan saraf, nyeri kronis, diare genital. Oke. 4. Keputihan penyebab infeksi jamur bakteri parasit. Gejalanya cairan keluar berlebih dari vagina berwarna putih. Akibatnya infeksi saluran kemih, radang panggul. Oke. Oke, yang nomor 5 tentang AIDS, silakan kelompoknya Naila. Kenapa enggak kamu? Ya, silakan Jopi. Pan. Yang mana, Bu? Kelompok ini nomor 5. Penyebab. Langsung. AIDS penyebabnya adalah Penyebabnya adalah virus HIV yang merusak sistem kekebalan keketalan tubuh melalui selis. Apa? Melalui seks. Gejalanya apa? Gejalanya adalah berat badan turun drastis, demam berulang kali. Oke, akibatnya Hilangnya sistem kekebalan tubuh total. Oke. Ada yang beda nggak jawabannya mengenai AIDS? Ada yang beda? Sama semua ya? Oke. Itu tadi yang kalian kerjakan di nomor 5, di nomor 2 itu ada 5 penyakit menular seksual. Nah, itu hanya beberapa, sebenarnya masih ada banyak lagi. Cuma yang umumnya kalian harus tahu ya kelima itu tadi.
Nah, yang pertama itu tadi ada gonore. Itu bacanya gonore ya, bukan gonorrhea atau gonorrhea atau gonorea, bukan, tapi gonore. Bacanya gonore. Nah, gonore ini adalah kencing nanah. Kencing nanah ini biasanya dialami oleh laki-laki. Dia biasanya keluar nanah melalui ujung apa? Penis. Nah, itu nanti dia keluar nanah. Tuh. Nah, ini biasanya disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh bakteri pasti. Nah, kemudian karena adanya seks bebas. Tadi dari kelima penyakit itu tadi, kebanyakan itu disebabkan oleh adanya seks bebas. Maka dari itu kenapa pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja itu harus disampaikan lebih awal. Bahkan anak-anak itu perlu yang namanya pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi kalau sudah remaja seperti kalian ini, itu jangan sungkan untuk ngomong apabila kalian itu mengalami pelecehan seksual, gitu ya. Kemudian mengalami kekerasan seksual. Nah, itu jangan disembunyikan, tapi kalian harus menyampaikan. Menyampaikannya kepada siapa? Kalau kalian mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual di lingkungan sekolah, berarti kalian menyampaikannya kepada guru. Guru apa? Bisa ke guru BK ataupun ke guru wali kelas. Nah, kalau kalian masih malu, kalian bisa ngomong ke teman kalian, teman yang kalian percaya. Nah, teman-temannya nanti yang kalian omongkan itu tadi, itu bisa menyampaikan ke wali kelas atau guru BK. Nanti dia akan mendapatkan solusi. Gitu ya. Nah, oke. Balik lagi ke penyakit seksual menular seksual tadi. Kalau kencing nanah itu biasanya dialami oleh laki-laki, kebanyakan seperti itu. Kemudian yang kedua ada sifilis. Nah, sifilis ini biasanya itu gatal-gatal. Nah, ini tidak hanya dari menular melalui seks bebas, tapi juga dari kebersihan kalian ketika pipis. Ya, kalau kalian pipis sembarangan, kemudian tidak sering mengganti celana dalam, itu juga bisa menyebabkan sifilis. Ya. Nah, biasanya laki-laki yang pipisnya sembarangan, engko lek eruh, oh itu tempatnya sepi alah seneng konae. Nah, itu jangan dibiasakan seperti itu. Ya. Jangan dibiasakan semua tempat dijadikan WC umum. Ya, diingat-ingat. Kemudian yang ketiga itu ada herpes genital. Herpes genital itu dialami oleh laki-laki dan perempuan juga. Tapi kalau laki-laki itu kebanyakan lukanya ada di rambut atau di kepala. Biasanya di kulit kepala, itu yang sering herpes genital. Kalau yang di perempuan itu biasanya di vagina. Di vagina, kemudian di lubang area vagina, kemudian di area serviks. Area serviks itu apa? Di leher rahim. Serviks itu di dalam. Nah, ini juga bisa menyebabkan apa itu kanker serviks. Menyebabkan kanker serviks. Ya, maka dari itu kenapa kalian harus menjaga kesehatan reproduksi. Nah, kalau sudah suami istri itu untuk amannya hanya boleh berhubungan seksual dengan satu pasangan. Lek wis rabi itu gak oleh merono mrene, harus ya sama istrinya, ya harus sama suaminya saja. Tapi kalau kalian remaja itu tidak boleh. Jadi berhubungan seksual itu hanya diperbolehkan ketika kalian sudah menikah. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari seks bebas, kemudian untuk menghindari penyakit menular seksual. Ya. Oke, lanjut. Untuk keputihan. Keputihan ini hanya dialami oleh perempuan. Nah, perempuan itu biasanya kalau habis menstruasi itu ada kadang di fase dia keputihan. Ada yang pernah mengalami keputihan? Yang perempuan, Wisnu, kamu kan laki-laki. Nah, kalau yang perempuan itu biasanya keputihan
dialami ketika mau menstruasi atau setelah menstruasi. Nah, biasanya keputihannya itu tergantung dari kalian, tergantung dari hormonnya kalian. Ada yang kadang keputihan itu tidak berwarna putih tapi berwarna kuning. Tuh, dan itu berbau, itu bisa jadi nanah. Kemudian ada lagi keputihan yang benar-benar putih sampai baunya tidak sedap. Tapi kalau keputihannya dalam jumlah sedikit, kemudian warnanya tidak putih, agak bening, itu masih normal. Nah, kadang kalau sudah keputihan, perempuan itu biasanya gatal di area selangkangan. Nah, itu tidak boleh digaruk. Itu tidak hanya dialami oleh perempuan saja ya, kalau gatal seperti itu. Biasanya laki-laki juga. Nah, itu bisa disebabkan oleh apa? Bakteri bisa disebabkan oleh jamur. Nah, maka dari itu kalian kalau sudah selesai mandi, itu celana dalamnya harus ganti. Ya, jangan sehari atau 2 hari baru ganti celana dalam. Itu jangan. Tuh. Oke, lanjut ke AIDS. Nah, penyakit AIDS. Biasanya kalau kalian dengar AIDS itu kan harus ada gandengannya yang namanya HIV. Nah, ada yang tahu nggak perbedaan dari HIV dan AIDS? Ada yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu HIV itu apa, AIDS itu apa. Audio Jungle.